Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Tabaraka wa ta'ala yang mengumpulkan kepada kita di malam yang penuh keberkahan ini banyak sekali nikmat dan kebaikan, sehingga kita masih berada di hari-hari terbaik dari 10 awal Dzulhijjah, yang amal saleh di dalam hari-hari ini lebih tinggi nilainya di mata Allah Rabbul Alamin. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu wa afdalu indallah min hadhil ashr. Tidak ada hari dari hari-harinya Allah Rabbul Alamin yang amal saleh itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dari 10 awal Dzulhijjah. Di sini disebutkan jamaah kaum muslimin al-amalu as-salih, amal saleh. Tidak disebutkan apa amalnya, tidak disebutkan khusus untuk salat, khusus untuk sedekah, khusus untuk yang lain. Di sini berisi makna implisit tersembunyi, targhib, digalakkan kita memperbanyak pintu-pintu amal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Bukan satu pintu saja, tapi apapun potensi amal saleh itu harus kita perbanyak di 10 awal Dzulhijjah. Dan menariknya tadi imam kita juga membaca di rakaat pertama, innal abrara lafi na'im. Al-bar yang dijamak dengan abrar, orang itu tidak disifatkan dengan al-birru illa jama'a fihi khisalul khair, kecuali dia mengumpulkan banyak tradisi kebaikan. Jadi bukan macam kebaikan, tapi segala pintu kebaikan. Dan kita malam ini jamaah kaum muslimin, Allah kumpulkan kepada kita keutamaan waktu 10 awal Dzulhijjah dan juga keutamaan amal, yaitu berada di majelis ilmu yang merupakan miftah khisalul khair, seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Pintu kebaikan itu adalah ilmu. Fatubalakum ayyuhal ikhwah, berbahagialah kita dengan pintu kebaikan ilmu di hari-hari terbaik yang Allah jadikan untuk kita ini. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian kitab Ummahatul Abwab min Haji Sayyidil Ahbab, induk bab dari petunjuk Sayyidil Ahbab, penghulu para terkasih, yaitu Al-Habib Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ibarat dari sebuah kumpulan terhadap sekitar 100 hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merangkum semua praktek
ibadah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mengkaji jamaah kaum muslimin kitab shalah di pembahasan tata cara salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kali kita kaji kemarin hari itu tata cara terakhir sujud. Dan kita juga sudah mempraktekkan di hadapan jamaah bagaimana cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Sebelum kita lanjutkan duduk di antara dua sujud, ya, ada pembahasan yang mungkin juga perlu kita ingatkan, yaitu tentang al-adhkar al-waridah fi sujud. Apa zikir-zikir dan doa yang ma'thur dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud. Rupanya kita dapati banyak sekali atau beragam zikir dan beragam doa Rasul ketika sujud. Kalau kita merujuk ke hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, "Shalaitu ma'an Nabi dzata lailah, faftataha bil Baqarah." Beliau ketika aku salat suatu malam bersama baginda Rasul, beliau mulai membuka dengan Al-Baqarah. Ketika Hudzaifah berpikir selesai Al-Baqarah Rasul rukuk, rupanya iftataha bil Maidah, beliau lanjut Al-Maidah. Baqarah mantang kadua juz di tengah, getamah Al-Maidah. Wa dhanantu annahu yarqa, aku berpikir beliau rukuk di Maidah, rupanya beliau lanjut dengan Ali Imran. Aku berpikir beliau rukuk, rupanya kita mahtabah surat An-Nisa, 6 juz, 3 dalam. Nyaron kan tanya na cara terbit dari Islam. 6 juz 3 dalam. Yang mau saya ceritakan bukan itu, beliau rukuk. Coba perhatikan apa kata Hudzaifah. Wa kana ruku'uhu qariban min qiyamih. Rukuknya itu hampir mendekati berdirinya tadi. 6 juz dibaca, rukuk rap 6 juz. Baca. Nanti ketika sujud, summa sajad, wa kana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujudnya juga seperti berdiri, hampir seperti berdiri. Baca. Subhana rabbiyal a'la, Ibu Madan. Subhana rabbiyal a'la. Cukup. Padi meribega pehdakeun 6 juz doa. Zikir sujud itu banyak. Saya yakin kalau subhana rabbiyal a'la atau tambah di ujungnya wa bihamdihi, hampir semua kita hafal itu, dan itu yang kita baca. Tapi yang kita inginkan jamaah, ketika Anda ingin salatnya seperti Rasul memperagamkan zikir sujud. Kan tadi subhana rabbiyal a'la, kalau kita butuh salat seperti Rasul. Bukan cuma itu. Ada hadis Aisyah nanti, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada hadis Abu Hurairah, subuhul qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Menjelang akhir hayatnya baginda Rasul, hampir selalu kata Aisyah, sujudnya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Minta ampun, tasbih dengan istighfar. Menjelang, beliau sudah tahu ini menjelang ajal. Jadi zikir ini harus kita baca sebagai bentuk pengamalan sunnahnya salat baginda Rasul. Ganti-ganti, kita tambah-tambah. Kalau zikir tidak ada masalah.
Kalau ini pembahasan zikir, bagaimana dengan doa yang maksud dari Rasul ketika beliau sujud? Hampir tidak ada doa yang kita baca. Kita tanya, nan baca doa waktu sujud. Doa yang Rasul ajarkan ketika sujud. Dan Anda boleh menambah dari diri Anda, fa'akthiru fihi doa. Perbanyak doa ketika kamu sujud. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih inda sujud. Waktu yang paling dekat dikabulkan doanya hamba dan posisi paling dekat antara dia dengan Tuhannya ketika sujud. Rasul rupanya selain zikir mengajarkan kita banyak doa yang maksur ketika sujud. Doa yang paling sederhana itu kita mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, ma asrartu wa ma a'lantu. Hadis Aisyah, yang aku sembunyikan dan yang aku nampakkan. Yang paling itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, ma asrartu, mudah dihafal. Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu. A'lantu, yang aku nampakkan. Apapun manhum, ya Allah. Setelah itu terserah Anda mau baca doa dari diri Anda, yang penting dalam bahasa Arab atau dalam bahasa selain Arab, tapi bukan lafaz lisan, dalam hati teman-teman. Atau doa Ali, Allahumma ghfirli dzanbi kullihi, ya Allah ampunkan semua dosa. Allahumma ghfirli dzanbi kullihi dikkihi wa jillihi. Ini panjang baca. Kan saya mulai dengan yang pendek tadi, ma'asratu wa ma'alantu. Kalau dikkihi wa jillihi, yang ubud, yang rayu, mandung apa-apa. Akhirihi wa awalihi, dari yang awal saya lakukan sampai yang terakhir barusan saya lakukan. Wa alaniyatihi wa sirrihi, yang nampak atau yang saya sembunyikan. Kalau mau ringkas versi Aisyah, ma asrartu wa ma a'lantu, yang lungkudip, yang lungkufam saya sembunyikan, semuanya dia. Mau lebih sempurna lagi hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di hatiku cahaya. Hanya tajak cahaya dalam hati. Wa fi sam'i nura, di pendengaranku cahaya. Asal petunjuk, telinganya akan mencari untuk mendengarkan petunjuk. Wa fi basari nura, di mataku cahaya. Wa an yamini nura, di samping kananku cahaya. Wa an shimali nura, wa min fawqi nura, dari atasku cahaya. Wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, dari depan, dari belakang. Wa ja'alni nura, dan jadikan aku cahaya. Coba dipahami artinya. Mustahil kita tak mau mendoakan. Yang ada arti mungkin hanya tim baca. Mungkin. Kalau tahu arti. Setiap sujud kita minta ini cahaya meliputi kita, dari depan, belakang, atas, bawah. Di zaman seperti ini kita butuh cahaya. Tidak berhenti di situ, kita minta waj'alni nura, dan jadikan untukku cahaya. Jadi hanya tanya
cahaya. Lebih cahaya dan kita sendiri cahaya. Dari semua arah. Itu doa-doa yang masuk dari Rasul. Dalam beberapa riwayat disebutkan itu dibaca dalam kondisi sujud atau dibaca dalam salat, dan para ulama memilih posisi terbaik dalam salat itu sujud. Fa'aksiru fihi doa. Ini posisi kedua kita berdoa. Ya, ini tempat berdoa kedua. Karena di luar ada yang mengatakannya awak Wahabi, hanya baca doa waktu itu maya. Hanya baca doa. Posisi pertama kita berdoa ketika kita baca qiraat surah. Kalau sesuatu yang beliau berlindung ya ta'awad Rasul. Beliau mengatakan a'udzu billah. Kalau imam tadi baca minan nar, neraka, kita langsung mengatakan a'udzu. Pu yang kebaca, yang bro, a'udzubillah minan nar. Adzabil jahim, kita baca a'udzubillah min adzabil jahim. Innal abrara lafi na'im, tadi baca imam rakaat pertama. Kita yas'alu, kita minta. As'aluka an-na'im. Sesuai yang dibaca ilmu. Nyajib bahasa Arab mana? Nyajib bahasa Arab yang paling salah lambung. Selalu a'udzubillah kalau talakai. Maka penting itu bahasa Arab. Begitu baginda Rasul. Kalau sesuatu perlu diminta, beliau minta perlindungan, beliau minta perlindungan. Itu tempat doa pertama. Rukuk enggak boleh berdoa. Iktidal tidak berdoa. Sujud berdoa. Kalau penelitian modern nggak perlu saya ceritakan, banyak sekali. Nah, pada majelis satu yang minta ke saya, Ustaz, tentang keajaiban sholat. Saya ceritakan tentang keajaiban sujud. Yang keajaiban sujud mana? Kiban hayu sujud. Rupanya itu jamaah udah nangis deh. Hanya tertepu. Laginya hayu luar biasa. Rupanya sholat itu sudah disusun luar biasa hebat. Bagaimana aliran darah ke otak ketika kita sujud? Makin lama kita sujud. Kapan orang bisa sujud lama? Ketika qiyamul lail. Coba lihat orang yang punya tradisi qiyamul lail. Sehat badan, sehat jiwa, sehat pikiran. Sip darah, bau dan sip darah. Belum lagi Rasul mengatakan, jangan la tuqmit aynaka fi sujud. Jangan tutup matamu ketika sujud, karena itu salatnya Yahudi. Apa manfaatnya? Manfaat bila buka mata sujud, padahal nggak nampak apa-apa juga. Itu secara medis. Ketika kita berdiri, kita lihat tempat sujud. Ketika rukuk, kita lihat tempat sujud. Ketika sujud, kita lihat tempat sujud. Itu tamrin al-ain. Ini cara melatih kefokusan mata. Dari ji'u, dekat, rukuk, makin sujud, makin dekat. Nanti kita bangkit, bangun lagi. Jadi mata itu terlatih dia, mengecil, membesar, melatih. Itu riyadhah, olahraga mata. Kalau memahami makna itu, sebagian para pakar mengatakan, jib buka kacamata. Jiblah kacamata. Begitu latihan mata. Detail sekali, luar biasa. Nah, itu nikmat yang harus kita syukuri. Dulu Yahudi kalau mereka sujud, mereka pit mata. Yang penting menyelisihi syariat Allah. Kita tidak itu. Ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak zikir dan doa. Jadi saya wasiati jamaah untuk mempelajari zikir ini dan kemudian melatih penggunaannya dalam salat. Dan itu faktor utama yang melahirkan khusyuk. Jadi bukan subhana rabbiyal a'la saja. Subhana rabbiyal a'la itu otomatis. Tapit mata itu biqra'i. Kalau sudah sujud pasti lisan kita otomatis subhana rabbiyal a'la. Hati kita hadir tidak hadir subhana rabbiyal a'la tetap keluar. Enggak khusyuk. Jadi kita ganti. Kita pilih secara sengaja. Kita hadirkan zikir yang tidak keluar dari lisan kita secara otomatis. Ya, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Nyah itu biqra baik betul bit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu harus kita keluarkan, enggak keluar sendiri. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Supaya orang jangan berpikir kita sujud ke tanah, apa Allah kita di tanah. Tidak. Dulu orang yang mengingkari Allah di atas arsy itu berdalil dengan sujud. Bagaimana Allah di atas arsy? Kalian sujud saja ke tanah. Para ulama ahlu sunnah mengatakan kepada Bishr al-Marisi, seorang tokoh Mu'tazilah, yang mengatakan kalian mengatakan Allah di atas arsy padahal kalian sujud ke tanah. Ulama ahlu sunnah di zaman dia mengatakan, apa yang kamu baca ketika kamu sujud? Kamu sujud pada tanah, tapi yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ketika Bishr mengatakan dengan lisannya subhana rabbiyal, baru tinggal kijib a'la, berarti itu menetapkan seperti akidah ahlu hadis. Dia balik, fal'iyadu billah, dia mengatakan subhana rabbiyal asfal, maha suci Allah yang maha rendah. Imam Ibnu Katsir menukilkan kisah ini dalam Bidayah wa Nihayah, mengatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya kalau memang itu keluar dari lisan. Subhana rabbiyal a'la. Kedekatan kita dengan Allah itu bukan kedekatan fisik. Jika kita mengimani Allah di atas arsy, maka berdiri itu lebih dekat dengan Allah. Kalau fisik. Tapi kenapa sujud? Berarti bukan posisi fisik, kedekatan maknawi. Kedekatan maknawi. Makin kita merendah, makin dekat dengan Allah. Makin ke tanah kita itu sujud, makin dekat dengan Allah. Nah, ini jamaah kaum muslimin, ini makna-makna praktek salat baginda Rasul yang perlu kita hadirkan. Karena sejatinya sifat salat baginda Rasul itu bukan hayat fi'liyah saja. Bukan cuma praktek qauli, perkataan dan perbuatan badan, tapi jauh dari itu ada perbuatan hati. Jadi kalau misalnya fisik kita itu persis seperti Rasul salat, tapi hati tidak dapat. Justru lebih dapat mereka yang hatinya seperti Rasul ketika salat, sedangkan fisiknya tidak persis seperti Rasul. Karena salat itu bukan cuma itu. Ada ruh salat, penghambaan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Nanti coba dirujuk kembali dengan akses ilmu dan informasi yang mudah kita dapatkan. Tinggal kita ketik saja di Google zikir sujud sesuai sunnah Rasul. Itu bit kalau doa sujud sesuai sunnah Rasul. Ini kayak bit.
Kita lanjutkan faslun fi sifati al-julus. Ini tempat ketiga sebagai tempat kita memperbanyak doa. Pertama ketika berdiri, sujud, dan ketiga ketika duduk di antara dua sujud. Kita lanjutkan masih dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kita pilih hadis ini karena faktor komprehensifnya hadis, detail sekali hadis. Yang kedua, faktor hadis ini mendapat dukungan tentang keabsahan prakteknya dari 10 sahabat utama Rasulullah. Beliau mempraktekkan cara ini di hadapan 10 sahabatnya Rasulullah. Kita lihat bagaimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara dua sujud versi hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, summa farrasha rijlahul yusra. Kaki kirinya baginda Rasul, nanti kita praktekkan,